Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, semoga senantiasa dalam kesehatan, keberkahan, dan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini ada kisah yang luar biasa, ulama yang luar biasa, yaitu Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur. Kiai Raden As'ad Syamsul Arifin lahir pada tahun 1897 Masehi di sebuah perkampungan dekat Masjidil Haram, Mekah. Ayahnya Raden Ibrahim atau dikenal dengan Kiai Syamsul Arifin dan ibunya Siti Maimunah. Silsilahnya, Kiai As'ad merupakan keturunan Bindoro Saud atau Temenggung Tirtonegoro, Bupati Sumeneb pada tahun 1750 Masehi. Sementara Bindoro Saud adalah keturunan dari Sunan Kudus. Kiai As'ad itu membentuk barisan pejuang yang diberi nama Barisan Pelopor. Anggotanya berasal dari orang Situbondo, Banyuwangi, Jember, dan Pulau Madura. Uniknya, anggota Barisan Pelopor ini tidak hanya berasal dari barisan santri saja, tetapi juga berasal dari kalangan penjahat yang dididik oleh Kiai As'ad untuk memiliki jiwa nasionalisme dalam rangka membela negara. Kiai As'ad berjuang di tengah pengusiran penjajah Belanda, tentara Jepang, dan penumpas gerakan 30 September yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Kiai As'ad juga berperan sebagai mediator berdirinya ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan anggota konstituen pada tahun 1957 sampai dengan tahun 1959. Pada waktu itu, Kiai As'ad juga dikenal dengan Kiai yang sakti mandraguna. Beliau memiliki karomah ilmu agama yang mumpuni dan dipadukan dengan ilmu bela diri. Dalam catatan Kiai Haji Abdul Mun'im, pada suatu saat tentara sekutu kembali melakukan agresi militer di Indonesia. Mereka telah menyiapkan titik yang strategis untuk digempur dan dihancurkan. Seperti yang telah mereka ketahui, di Indonesia memiliki kiai yang memiliki ilmu sakti yang menjadi penghalang kolonialisasi. Pada saat pesawat penjajah mencari pesantren Kiai As'ad Syamsul Arifin, beliau menyembunyikan pesantrennya dengan wasilah songkok atau peci beliau di halaman pondok pesantren, sehingga serta menyuruh santrinya untuk memagari pesantren dengan benang. Songkok dan benang tersebut sebelumnya oleh Kiai As'ad sudah dibacakan hizib, sehingga pesawat Belanda tidak bisa menemukan jejak keberadaan pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, serta tank-tank Belanda pun tidak bisa mendeteksi keberadaan pesantren tersebut. Pada hari berikutnya, Kiai As'ad menyuruh santrinya meletakkan songkoknya di dalam hutan. Kemudian santri tersebut membawa songkok Kiai yang kemudian meletakkannya di hutan sesuai perintah Kiai As'ad. Selang beberapa saat, pesawat terbang Belanda kembali melacak keberadaan pesantren Kiai As'ad. Kemudian mereka melihat bangunan pondok pesantren di tengah-tengah hutan tersebut. Akhirnya Belanda tersebut membombardir yang dikira pondok pesantren tersebut sampai luluh lantah. Dan keesokan harinya seorang santri diperintah oleh Kiai As'ad untuk mengambil songkoknya yang kemarin diletakkan di tengah hutan. Sesampainya di hutan, santri tersebut terkejut karena melihat hancur terporak-poranda karena dibombardir oleh tentara Belanda. Sementara santri tersebut tambah heran melihat songkok Kiai As'ad masih utuh tanpa rusak sedikit pun. Bahkan di hutan sebelah barat pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo
terdapat jejak bangkai tank militer Belanda yang sudah terkubur tanah. Melihat sedikit dari kisah ini, kita dapat belajar dari para ulama dan kiai dalam mendirikan bangsa ini. Tidak hanya berbekal akal, pikiran, dan kekuatan fisik, namun juga dibekali dengan hizib mujahadah, tarekat, berzikir, wirid pada Allah Subhanahu wa taala. Ki As'ad Syamsul Arifin wafat pada tanggal 4 Agustus 1990 Masehi dan dimakamkan di Komplek Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, Situbondo, Jawa Timur. Saat ini peziarah dari berbagai kota di Nusantara sering melakukan ziarah ke makam tersebut untuk mengenang jasa beliau yang berjuang untuk Indonesia dan dunia dari Situbondo. Dan kejadian hal tersebut merupakan sebuah karomah yang Allah berikan kepada hambanya yang senantiasa dekat dengannya. Dari kisah ini kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.